seri B di Bank Jatim Tbk, dan juga saya mendirikan asosiasi pemegang saham PT Bank Pembangunan Tbk atau kurung buka tutup Bank Jatim, koloninya kan Bank Jatim. Ketika tahun 2012 saya kenalkan dulu, ini sekretarisnya di asosiasi saya, Haji Asadur Rahman. Mau saya jelaskan sebetulnya Bank Jatim ini apa itu Bank Jatim. Bank Jatim ini berdiri tahun 61 dengan modal awal berdirinya itu hanya dengan 2.500.000. Berdiri kemudian lama menjadi perusahaan daerah ya, gitu ya. Begitu tahun 2012 Jatim itu sudah lama diingatkan oleh Bank Indonesia sebelum ada OJK ya, melalui API, Arsitektur Bank Indonesia, melalui PBI, Peraturan Bank Indonesia sebelum OJK ya. Hati-hati setelah otonomi daerah, kan otonomi daerah kan dana perimbangan masuk di Bank Jatim semua ya, kurung buka, kurung tutup, pajak, non pajak, DAU, DHK kan ya, itu tambah PAD kan, PAD masuk di Bank Jatim semua. Nah ketika itu masuk di jajaran manajemen Jatim ini, ada yang tidak menghitung tentang capital equity ratio, faktor kecukupan modal. Ketika tahun 2012 oleh otoritas BI dan OJK dinyatakan Bank Jatim harus menambah capital equity ratio 9 triliun. Ternyata hanya bisa dibuih 6 triliun. Kenapa tidak dipenuhi saja 3 triliun? Pemegang sahamnya juga kepala daerah. Ya, tidak bisa begitu karena ada DPRD. Dana daerah kan tidak bisa memborong investasi untuk beli saham semua, kan itu uang rakyat juga kan, harus ada perdanya masing-masing daerah kan. Nah, ternyata sudah menambah tidak mampu. Dari 9 triliun capital equity ratio yang dibutuhkan itu, yang mampu disetor oleh Bank Jatim hanya 6 triliun. Terpaksa Bank Jatim harus mencari dana rakyat, yang namanya publik, dana publik ya. Kalau yang kepala daerah tadi itu seri A, yang di B itu seri B. Akhirnya dijual, kita beli bersama-sama masyarakat. Artinya dana rakyat lah ya. Berbeda dengan rakyat yang ada di APBD, gitu ya. Yang milik saya juga dana rakyat kan melalui APBD ya. Termasuk dana perimbangan APBN. Ya. Kalau kita kan murni, kan ada tukang sayur, ya ada macam-macam. Tapi juga ada yang pengusaha macam-macam, juga ada saya. Di dalam perjalanannya ada yang menurut saya azas praduga dalam saya itu seolah-olah kehadiran saham seri B itu menjadi tidak dilebatkan murni, menjadi minoritas. Memang seri B cuma 20%, 3 triliun. Sehingga kekuasaan tertinggi berada di PSP, pemegang saham pengendali, yaitu gubernur 51,46%, sisanya 28% itu milik bupati dan kepala daerah ya, saham seri A. Tetapi tetap saya bertanyakan, kalau kita tidak beli 3 triliun itu Bank Jatim sudah bubar, itulah karena kurang capital equity ratio kan. Ya. Pertanyaannya, terus di situ ada disusun yang namanya komisaris independen, direksi independen. Lah independennya di mana independennya? Pengwakil dari saya yang 3 triliun tidak jelas, diwakil dari siapa? Sehingga dalam kesempatan ini kita juga berencana mau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa 3 triliun ini komisaris saya siapa, direksi saya siapa? Maksudnya
kita nanti dalam mengajukan ke MK itu ya 3 triliun harus ada wakilnya. Yang terakhir kemarin zamannya dulu gubernur yang lama, kita kalau diundang jadi satu, sana seri A duduk sana, sama seri B duduk sini ya. Kemarin saya sudah dikangkang kok, ditaruh di luar, ya kan? Itu kan menurut saya sudah ya tidak menghormati kepada nggak boleh masuk. Kapan itu? Yang 2021? 17 Maret kemarin kan kita taruh di luar, seolah-olah terpisah kekuasaannya saham seri B. Dalam legal standingnya kan sama kedudukannya. Berikutnya kemarin itu ada rekrutmen direksi. Ya, menurut kita karena ada peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah, peraturan dalam negeri nomor 37 tahun 2012 tentang pengangkatan dan penggunaan anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah, termasuk Bang Jatim kan pada umumnya itu, peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 8 tahun 2018 tentang badan usaha milik daerah. Syarat direksi tentang usia untuk direksi itu dibatasi dari 35 saat mendaftar pertama sampai dengan usia 55 tahun. Kemudian Anda begini, oh tidak, di Bank Jatim usia Bank Jatim itu pensiunnya 58, itu untuk karyawan dan karyawati pegawai Bank Jatim, kepala divisi ke bawah. Tapi kalau direksi itu kan pejabat politis, dipilih oleh para kepala daerah, ya kan, bupati, gubernur. Itu dibatasi ya sesuai peraturan ini. Dan semua yang mendaftar itu, nama-nama nanti di Preslis ada, sudah melampaui batas usia. Kita dari pemegang saham itu butuh kepastian hukum. Ya, saya punya hak hukum sama. Dari sini saya nanti akan mewakilkan. Saya tanda tangani hari ini juga untuk agar diajukan gugatan secara yuridis kepada para lawyer di sini ya, lawyer 17 ini ya, tim luhur dari saya akan memberi kuasa kepada dia untuk mengajukan dia mencari kepastian hukum tentang usia ini, karena peraturan ini kan belum dicabut. Kalau bertahan 58 itu untuk karyawan dan karyawati, asas praduga tidak bersalah ya, nanti dibuktikan di pengadilan. Pertanyaannya, kita kalah ya gugat kembali, tapi kalau kita menang hati-hati, jurisprudensi kuat ketentuan lama menjadi malapetaka tersendiri loh, ya, malapetaka hukum loh di bangsa. Ya, monggo. Jadi kalau ada sesuatu ini Pak, cukup di gubernuran pakai pansel. Lah saya yang dari desa dengan orang-orang yang bawa 3 triliun itu gimana? Uang jari-jarinya apa ya? Ribuan orang rakyat jelata loh, ya, menjadi 3 triliun. Intinya saya menginginkan Bank Jatim adalah jadi bagus, menyelamatkan Bank Jatim. Nah, negara hukum restrat bukan mastar, pembuktian harus di pengadilan. Jadi di RUPS kita tidak pernah didengarkan, di Komisi C di DPRD tidak berjalan. Nah, terus gimana menyalahkannya? Ya cari keadilan di pengadilan. Ini kan ini harus hati-hati, harus sensitif ya Bang Jatim. Kalau ini masyarakat cerdas pandai, saya tidak berkata yang lain-lain ya. Kalau nanti terjadi macam-macam implikasi tidak kepercayaan kepada pengusianya, melanggar ketentuan kok, ya kan? Itu undang-undang perda yang dibuat itu dia sudah melakukan riset tuh. Usia sampai anu kenapa harus berhenti? Karena butuh pertimbangan berbagai macam fisik dan sebagainya. Ini masyarakat Jawa Timur pandai-pandai, cerdas-cerdas. Jadi surat kuasa ini saya tanda tangani, ya kan? Oke, surat kuasa
memberikan kuasa pada pendekar-pendekar hukum ini untuk melakukan kelanjutan mencari keadilan bagi pemegang saham seri B. Ini ya. Sekretaris Saiful Rahman. Harus sini Pak. Dari per hari ini kami menerima kuasa penuh dari Asosiasi Pemegang Saham. Berikutnya kita akan ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan visi kami untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi nanti ada kemungkinan beberapa kompetisi peradilan akan kita manfaatkan. Yang pasti keadilan dari pemberi kuasa yang penting bisa terpenuhi. Terkini pengadilan tata usaha negara salah satu opsi. Kapan? Pengadilan tata usaha negara secepat mungkin. Hari ini kita masih belum menerima SK, surat keputusan pengangkatan. Karena sampai hari ini web tidak bisa diakses, SK kita tidak bisa menerima, dan itu salah satu kendala. Tapi kami sudah mengupayakan untuk mendapatkan SK itu secara hukum. Salah satunya itu melalui Komisi Informasi. Ketika kita menerima kuasa hukum, kita sudah mencoba mencari surat keputusan tentang pengangkatan direksi. Nah, tapi kita belum dapat. Kita akses di web tidak ada. Jadi kita masih mengupayakan untuk mencari itu. Jadi nama-nama cuma secara resmi karena SK itu yang dibutuhkan untuk peradilan tata usaha negara. Itu menjadi objek nanti. Kalau itu belum dipublish nanti akan ada alternatif lagi. Jadi salah satu alternatifnya kita akan usahakan untuk mencari dulu. Kita akan cari, kita mengupayakan lewat Komisi Informasi, terus kemudian nanti kita akan terima. Kalau itu berjalan dengan lancar ya, itu kita akan terima. Tapi kalau nggak lancar, kita masih punya ada kejutan-kejutan lain. Kejutan lain untuk beberapa langkah-langkah berikutnya. Targetnya direksi harus dimulai. Harus yang bersangkutan. SK itu batal, terus kemudian konsekuensinya direksi yang sudah melampaui usia itu harus turun. Terkini kita punya ada 1 orang datang, tapi dalam perjalanan kemungkinan akan bertambah, itu besar kemungkinan. Langkah pertama yang akan kita fokuskan adalah tentang usia dulu. Usia dulu. Kita akan banyak rencana-rencana aksi berikutnya, cuman yang di depan mata ini yang usia itu.